Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list saham yang bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 28 Maret 2024 ya teman-teman. Jadi kemarin saya nggak bikin konten ya karena ada kesibukan, tapi saya share juga sih ke teman-teman yang join di YouTube membership. Tapi ya memang dari watchlist yang saya informasikan pun nggak ada yang perform better ya, nggak ada yang bagus gitu ya, nggak ada yang manggung. Nah jadi kembali nih sebelum saya masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saya harap teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing ya. Jadi sifatnya list saham yang ada di sini adalah hasil analisa saya dan nggak pasti naik ya, nggak pasti naik, sekali lagi nggak pasti naik, dan teman-teman harus bisa jadi trader yang mandiri dengan menentukan level cut loss dan level take profit. Di sini saya bilang level cut loss artinya nggak cuma TP ya, kadang ada juga dari teman-teman yang komen dan sharing di DM IG saya, dia cerita saham ini masih bagus nggak bang, terus saya lihat wah itu udah loss dalam banget ya. Jadi ya itulah intinya, saya biasanya nggak hold ya kalau saham yang lagi manggung tuh, saya nggak hold karena resikonya itu tinggi. Jadi better ambil cuan momentum jangka pendek aja, bener-bener sat-sat aja gitu ya. Makanya ya saya harap teman-teman paham lah gitu. Jadi di tanggal 28 Maret ini teman-teman, saya lihat ada GTRA, Elite, Brand dan Cuan. Brand dan Cuan ini saham yang ngelawan arus ya, sahamnya Pak PP yang ngelawan arus. Kenapa? Karena dua saham ini dapat akumulasi yang lumayan. Nah, GTRA ini sama Elite mungkin ini saham dapat sentimen dari laporan keuangan kuartal keempat. GTRA dan Elite ini sektornya berbeda ya. Elite ini IT, kalau GTRA nih jasa pengantaran. Kayaknya ini ada mirip-mirip juga sama Temas ya, sama Temas sama LP. Nanti kalau teman-teman nonton pembahasannya sampai habis, saya harap ya teman-teman punya pemahaman yang utuh gitu ya. Jadi GTRA ini masuk dalam logistik, masuk kategori transportasi logistik lah gitu ya. Dan dia sahamnya ini ARA, dan ini kalau saya lihat laporan keuangannya di kuartal 3 2022, laba bersihnya naik ya, jelas naik, lumayan besar gitu ya. Kalau ngelihat chartnya dia kemarin sebenarnya sempat naik juga ARA, tapi besokannya naik sedikit terus nggak bertahan dan akhirnya ditutup close merah gitu ya. Ditutup close merah dan besokannya lanjut merah, terus naik tipis-tipis, dan hari ini di tanggal 27 ada volume besar dan sahamnya itu naik 24%. Ya saya sih nggak tahu ya sebenarnya apa yang menyebabkan, sentimen apa yang menyebabkan saham ini loncat naik. Karena kalau saya lihat ya, di Stockbit News ini ada raihan dana segar, tapi ini Oktober. Ya di report sih ini hanya ini aja ya, penyampaian laporan keuangan tahunan gitu ya. Jadi saya pun nggak ngebaca detail, tapi asumsi saya ini adalah laporan keuangan kuartal ketiga kali ya. Kuartal keempat 2023 ya. Koreksi aja kalau teman-teman kalau seandainya saya salah. Dan ngelihat data transaksi yang akumulasi seperti ini, walaupun sahamnya nggak terlalu liquid ya, hanya 1,2 miliar. Ya ini asumsi saya untuk di scalpingin bisa, dan sahamnya pergerakannya volatil ya. Ini kan upside-nya 24%. Kalau seandainya besok dia lanjut naik, ngikutin histori yang kemarin, hari yang tanggal 18 dia ARA, besokannya kan bisa dicopet itu ya, masih dikasih cuan, masih dikasih trading cuan kalau teman-teman yang disiplin scalping ya, bukan tipe yang hold. Dan ini saham yang barengan sama dia yang bergerak di bidang logistik dan pengantaran. Ini saya lihat ada Temas sama LP. Temas sama LP ada akumulasi ya. Nih. Jadi LP, Temas lebih ini ya, pergerakannya dia naik 4%. Biasanya ini Temas ini lebih volatil lah gitu ya. Dan sama ini seperti GTRA, transaksinya net value-nya itu nggak terlalu besar ya. Kalau LP malah lebih nggak liquid gitu ya. Tapi ini 0,6 minus, tapi data transaksi Broksumnya diakumulasi. Ya, jadi mungkin GTRA masih bisa dilihat-lihat besok. Temas dan LP saham yang satu sektor juga mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Nah ini Elite ini dari Stockbit News nih diinformasikan tadi sore ya. Jadi
Saya juga nyesel nih, tahunya baru tadi sore, terlambat ya informasi, dapat informasinya dia membukukan laba bersih naik ya, naik 49 dibanding kuartal 4 2022 sebesar 4 miliar ya. Ini artinya apa? Ini artinya sentimen bagus. Kalau teman-teman yang ngikutin market hari ini CBPE ya, CBPE juga naik, itu kalau saya nggak salah juga sentimennya laporan keuangan gitu ya. Ya mungkin saham elit akan perform besok ya, akan perform besok karena data transaksinya ini masih distribusi ya, memang sahamnya bukan saham tipe saham liquid ya. Ini bid overnya pun kalau kayak gini biasanya nggak akan tebel-tebel ya. Nih lot bidnya hanya ribuan ya, tapi mah kalau bagi saya untuk yang scalping dalam uang receh lah ya, ini masih bisa harusnya. Dan asumsi saya ini akan naik kencang besok, dan akan volatil besok ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk cari cuan jangka pendek. Sisanya dua saham lain, ada saham brand ya. Brand solid akumulasi, pergerakan harga sahamnya sih nggak ada pergerakan ya. Ini cuan juga sama 0,5% aja naiknya, tapi dia data transaksinya ada akumulasi. Sebenarnya saya masih intip-intip saham TPIA sih teman-teman. Tadinya saya pikir kalau TPIA tembus resist 6.400 ya, resist 6.400. Jadi ini buat sekedar saya sharing ke teman-teman ya. Langsung ketik di sini aja. Ya buat tambahan informasi lah gitu ya ke teman-teman, karena kemarin saya denger live-nya salah satu influencer saham gitu, ada yang ngebahas soal TPI ya, dan dia tahu ini saham punya corporate action di bulan April. Dan tadinya saya pikir kalau seandainya dia tembusin si area resist area 6.400 ya, area sini nih ya, dijebol, di sini. Nah area sini lah ya, dia misalnya close di area 6.400 misalnya close-nya. Ini saya akan pertimbangkan untuk beli dan jadikan si 6.400 itu sebagai support ya. Tapi ternyata dia nggak nyampe, dia sentuh level tertingginya hanya 6.350 dan langsung jatuh ya sahamnya. Jatuh. Dan dia normal distribusi, nggak distribusi besar. Ya mungkin saya juga nggak tahu ya, TPIA nih mungkin untuk swing akan menarik. Tapi disclaimer, itu pendapat saya gitu ya. Kalau misalnya untuk trading pendek, brand sama cuan mungkin akan lebih menarik ya untuk cari-cari cuan pendek. Ini saya yakin biasanya dia saham cuan sama brand market opening besok akan volatil, dan ya mudah-mudahan bisa kita manfaatin untuk cari cuan ya. Kalau misalnya brand sama cuan nggak volatil gimana? Ya fokus ke GTRA. Kalau GTRA ya, kalau nggak GTRA, elit ini dua saham ini saham kecil ya, nggak terlalu liquid, ini pastinya asumsi saya ini akan perform gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau saya pribadi masih menghindari saham-saham yang kena ini ya notasi khusus ya. Saya pribadi menghindari saham-saham yang kena notasi khusus. Kenapa? Karena ya resikonya itu jadi nggak begitu menarik ya. Kenapa? Karena banyak dari pelaku pasar saya pikir akan lebih consider untuk melakukan jual gitu, sell walaupun di cut loss lah ya. Padahal banyak saham-saham kecil yang ya itulah ya peraturan bursa. Tapi bagi saya yang trading ngikutin flow gitu ya, ngikutin money flow itu saya hanya fokus sama saham-saham yang diakumulasi besar gitu ya. Jadi saham yang sideways dengan harga di bawah atau kena notasi tertentu gitu biasanya saya nggak lirik sih gitu. Yang penting safe trading, marketnya cenderung sepi menurut saya ya. Mungkin dari teman-teman beda, menurut saya cenderung sepi. Ya masih yang penting trading aman aja gitu ya. Kalau ada teman-teman yang punya list rekomendasi saham, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.